Bikin gempar, Shin Tae-yong dilarikan ke rumah sakit saat persiapan besar timnas Indonesia kontra Irak. Inilah fakta mengejutkan yang bikin merinding. Ini dia, Jay Itzes, si magis dari Venesia, siap menggebrak Piala Dunia dengan timnas Indonesia. Apa rahasianya? Eksklusif, Calvin Verdon akhirnya jadi WNI. Langsung debut bersama timnas Indonesia. Simak pernyataan mengejutkan ketum PSSI di sini. Bocoran kontroversial. Wasit Shaun Evans pimpin laga besar timnas Indonesia versus Irak. Apakah kembali memberikan keuntungan bagi skuad Garuda? Wah, ada apa dengan Elkan Bagot? Pelatih Ipswich Town bersemangat saat pemainnya tak dipanggil timnas Indonesia. Apa alasannya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Bikin gempar, Shin Tae-yong dilarikan ke rumah sakit saat persiapan besar timnas Indonesia kontra Irak. Inilah fakta mengejutkan yang bikin merinding. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong dilarikan ke rumah sakit di Jakarta pada Senin lalu karena stres menjelang pertandingan penting antara timnas Indonesia melawan Irak. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Irak dalam pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini sangat penting karena timnas Indonesia membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Pertandingan ini sangat krusial bagi Shin Tae-yong yang merasa tertekan untuk memastikan timnya menang melawan Irak. Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshall Masita, mengungkapkan kepada media bahwa Shin Tae-yong merasa tertekan menjelang pertandingan tersebut. Ini laga yang penting bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit, kata Marshall. Marshall juga menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan Shin Tae-yong agar tidak stres dan fokus pada strategi untuk mengalahkan Irak. Saat ini, kondisi Shin Tae-yong sudah membaik. Pelatih berusia 53 tahun itu bertekad untuk membawa timnas Indonesia menang melawan Irak. Saya bilang ke dia jangan stres, tapi sekarang sudah tidak apa-apa, kata Marshall. Kemarin sore kami juga sudah meeting dengan dia. Dia stres karena adanya tekanan untuk menang. Bagi dia, lebih cepat menang lebih baik untuk mengunci tiket ke putaran ketiga. Makanya jadwal pertandingan diubah menjadi pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, jelas Marshall. Ini dia, Jay Itzes, si magis dari Venesia, siap menggebrak Piala Dunia dengan timnas Indonesia. Apa rahasianya? Jay Itzes adalah sosok yang ambisius. Setelah berhasil membawa Venesia promosi ke Serie A, kini ia bertekad membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jay dianggap sebagai salah satu pemain kunci di balik kemenangan Venezia atas Cremonese pada fase final leg kedua play-off promosi Serie A. Sekarang, Jay harus bersiap menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Ia mengaku sangat antusias untuk membantu Garuda melaju jauh dalam kualifikasi tersebut. Tentu saja saya sangat antusias dengan peluang lolos ke Piala Dunia. Tapi kami harus melihat sejauh mana kami bisa melangkah, kata Jay dalam sebuah wawancara di situs resmi FIFA. Jay Itzes telah mencatatkan 2 penampilan bersama timnas Indonesia, keduanya terjadi saat melawan Vietnam dalam laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret lalu. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina. Kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam. Dan terdekat kami harus bermain melawan Irak dan Filipina, setelah itu kita lihat di mana kami berada, ujar Bang Jay. Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang saya katakan, kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya dan apa yang harus kami lakukan, jelas Jay Itzes. Sayangnya Jay Itzes tidak akan bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Irak.
Alasannya, bek berusia 24 tahun ini masih kelelahan setelah bertanding bersama Venezia. Ia dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu hari ini, yang membuat jadwal pertandingan terlalu mepet. Namun, Jay Itzes masih bisa tampil saat melawan Filipina. Eksklusif, Calvin Verdonk akhirnya jadi WNI. Langsung debut bersama timnas Indonesia. Simak pernyataan mengejutkan Ketum PSSI di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara tentang kapan Calvin Verdonk bisa tampil bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan janji setia di kantor wilayah Kemenkumham di Cawang, Jakarta Timur pada Selasa kemarin sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Erick Thohir memastikan keberhasilan perpindahan kewarganegaraan Calvin melalui akun Instagram pribadinya, menyatakan bahwa pemain berdarah Aceh tersebut kini resmi menjadi WNI. Alhamdulillah Calvin Verdonk sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah, tulis Erick dalam unggahan sosial media Instagram pribadinya. Dengan status ini, Calvin semakin dekat untuk membela timnas Indonesia. Calvin juga telah terlihat mengikuti latihan bersama skuad Garuda dalam beberapa hari terakhir. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 laga melawan Irak dan Filipina. Para penggemar penasaran kapan Calvin bisa mulai bermain untuk timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa masih ada satu proses lagi yang harus dilalui oleh Calvin sebelum bisa bergabung dengan pemain lainnya seperti Sandy Walsh. Proses tersebut adalah perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika proses ini berjalan cepat, Calvin mungkin bisa debut saat Indonesia menghadapi Filipina, namun dia tidak bisa bermain melawan Irak karena pendaftaran pemain untuk laga tersebut sudah ditutup. Masih butuh satu langkah lagi, yaitu persetujuan FIFA untuk Calvin bisa membela timnas Indonesia, jelas Erick dikutip dari Instagram pribadinya. Bocoran kontroversial. Wasit Shaun Evans pimpin laga besar timnas Indonesia versus Irak. Apakah kembali memberikan keuntungan bagi skuad Garuda? Wasit asal Australia Shaun Evans ditunjuk untuk memimpin laga antara timnas Indonesia melawan Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada besok sore. Apakah kehadiran wasit ini akan membantu timnas Indonesia memenangkan pertandingan dan mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Shaun Evans dikenal pernah membuat beberapa keputusan yang menguntungkan tim asuhan Shin Tae-yong. Salah satu momen tersebut terjadi pada perempat final Piala Asia U23 saat timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Korea Selatan. Dalam pertandingan itu ada 5 keputusan yang menguntungkan tim Garuda Muda. Pertama, Shaun Evans menganulir gol cepat Korea Selatan U23 yang dicetak oleh Lee Kang-hee pada menit ke-8. Kemudian di babak kedua, Shaun Evans memberi kartu merah kepada penyerang Korea Selatan U23 Lee Yang-jun karena menginjak kaki Justin Hubner. Di akhir babak kedua, Shaun Evans juga memberikan kartu merah kepada pelatih Korea Selatan Hwang San-hong karena melakukan protes keras. Selain itu, di masa perpanjangan waktu, Shaun Evans menganulir tendangan bebas yang seharusnya didapatkan Korea Selatan U23. Keputusan terakhir yang paling kontroversial terjadi saat Shaun Evans meminta Justin Hubner mengulang penalti dalam adu tos-tosan. Awalnya, sepakan penalti Justin Hubner berhasil ditepis kiper Bak Jong-bum dan pemain Korea Selatan U23 merayakan kemenangan. Namun setelah berkomunikasi dengan asisten wasit, Shaun Evans memutuskan penalti harus diulang karena kiper Bak Jong-bum melanggar aturan dengan melewati garis gawang. Akhirnya, kiper Indonesia Hernando Ari berhasil menggagalkan 2 penalti Korea Selatan U23 sehingga Indonesia menang adu penalti dengan skor 11-10. Pada laga besok sore, Shaun Evans akan didampingi oleh asisten wasit asal Australia, Goldrich Owen, dan Kim Da-yong dari Korea Selatan.
Diharapkan kehadiran Shawn Evans akan membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia dan membantu tim Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta Piala Asia 2027. Wah, ada apa dengan Elkan Bagot? Pelatih Ipswich Town bersemangat saat pemainnya tak dipanggil timnas Indonesia. Apa alasannya? Pelatih Ipswich Town, Kieran Kenna merasa senang jika Elkan Bagot menolak panggilan timnas Indonesia. Menurutnya, hal ini akan memungkinkan Bagot untuk lebih fokus pada klub tanpa terganggu oleh kewajiban tim nasional. Belakangan ini, nama Elkan Bagot menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Karena tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Saat ini Elkan Bagot diketahui sedang berlibur di New York, Amerika Serikat bersama kekasihnya. Banyak spekulasi yang beredar bahwa tidak dipanggilnya Bagot disebabkan oleh kemarahan pelatih Shin Tae-yong. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun itu sempat tidak merespons panggilan tim nasional untuk playoff Olimpiade melawan Guinea pada awal Mei lalu. Di tengah rumor ketegangan antara Elkan Bagot, Shin Tae-yong, dan PSSI, pelatih Kieran Kenna justru senang pemainnya tidak bergabung dengan tim nasional. Kenna menyatakan bahwa Ipswich Town tidak memiliki banyak pemain. Oleh karena itu, tidak dipanggilnya pemain-pemain mereka ke tim nasional, termasuk Elkan Bagot, memungkinkan para pemain Ipswich Town untuk beristirahat dan mengisi energi saat liburan, sehingga mereka kembali dalam kondisi bugar untuk pramusim nanti. Pramusim akan sangat penting bagi kami. Kami memiliki pramusim yang menarik dan para pemain akan mendapatkan istirahat yang baik jika tidak bergabung dengan tim nasional. Kami memiliki pramusim yang bagus dan penuh yang harus kami manfaatkan dengan baik, ujar Kieran Kenna dikutip dari East Anglian Daily Times. Kami tidak memiliki pemain sebanyak klub lain yang bermain di Euro atau Copa America, jadi kami harus memanfaatkan waktu libur kompetisi dengan baik. Kami memiliki perjalanan ke Austria yang dinanti-nantikan dan akan menjalani beberapa pertandingan persahabatan yang bagus, tambah Kenna. Pernyataan Kieran Kenna sangat wajar mengingat Liga Inggris merupakan salah satu liga tersibuk di dunia dengan 2 kompetisi domestik, yaitu Piala FA dan Carabao Cup. Ini mengejutkan. Menpora ungkap rahasia di balik sukses timnas Indonesia. Bagaimana peran pemain diaspora membawa dampak positif yang tak terduga? Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa mendatangkan pemain sepak bola keturunan Indonesia yang berada di luar negeri telah membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Kami melihat bahwa pemain diaspora ini memberikan dampak positif, baik dari sisi pencapaian di Piala Asia Senior yang lolos ke babak 16 besar, maupun Piala Asia U23 di mana kita masuk di jajaran 4 besar, ujar Dito melalui akun Instagram pribadinya. Pernyataan tersebut disampaikan Dito berkaitan dengan hasil evaluasi Kemenpora terhadap dampak kehadiran pemain diaspora pada performa timnas Indonesia. Beberapa pemain diaspora terbaru yang telah bergabung dengan timnas Indonesia antara lain Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan Chuaon. Jumlah pemain diaspora akan bertambah lagi dengan hadirnya 3 pemain baru, yaitu Merton Paes yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, serta Calvin Ronald Verdonk dan Jens Raven yang proses naturalisasinya segera selesai. Dito menjelaskan kehadiran pemain diaspora ini telah membantu memperkuat potensi timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting di tingkat internasional. Kehadiran mereka sangat penting mengingat Indonesia sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Dito. Dito juga menekankan bahwa mendatangkan pemain diaspora bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk visi jangka panjang. Menurutnya, kehadiran pemain diaspora menambah variasi formasi, meningkatkan edukasi positif, dan menciptakan kompetisi yang sehat guna mendorong prestasi yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia.
Rahasia terungkap, Sintayong pilih 3 pemain andalan untuk membantai Irak. Siapakah mereka dan apa yang membuat mereka begitu vital bagi timnas Indonesia? Memasuki matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat. Pelatih Sintayong dihadapkan pada pilihan sulit untuk menentukan penyerang utama saat melawan Irak besok. Rafael Struijk menjadi salah satu kandidat kuat untuk posisi striker. Kemampuannya terbukti lewat performa apiknya di Piala Asia U23, meskipun hanya mencetak 2 gol, kontribusinya di lini depan cukup signifikan. Struijk sering berhasil membuka ruang dan aktif menjemput bola, menjadikannya pilihan ideal untuk menghadapi pertahanan Irak yang kokoh. Struijk kemungkinan akan berduet dengan Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen dalam formasi 3-4-3. Marcelino Ferdinand memiliki kualitas yang sudah terbukti dan Sintayong masih memiliki opsi lain seperti Yakob Sayuri atau Egy Maulana Fikri. Sementara itu, Dimas Derajat diprediksi akan masuk di babak kedua menggantikan Struijk jika diperlukan. Misi utama Struijk dan kawan-kawan adalah tampil maksimal dan mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang Irak. Kemenangan atas Irak menjadi kunci bagi Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam SOHVN menilai timnas Indonesia membutuhkan sedikit keberuntungan untuk mengalahkan Irak. Pertemuan dengan Irak besok menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia karena Irak memiliki rekor superior dalam 2 pertemuan terakhir. Tim asuhan Sintayong harus bekerja keras untuk meraih poin penuh di laga ini. Pastinya pelatih Sintayong dan anak asuhnya harus berusaha keras dan membutuhkan keberuntungan untuk bisa meraih poin, tulis SOHVN. Meskipun menghadapi tantangan berat, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Irak dan Filipina akan mengantarkan Garuda ke babak selanjutnya. Pelatih Sintayong dan para pemainnya diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih poin penuh di 2 laga krusial ini. Tiket ludes. Pertandingan besar timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sold out. Apa yang membuat laga ini begitu diminati? PSSI melalui Managing Direktor PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Irwan Masita menyatakan bahwa tiket untuk pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah habis terjual. Sementara itu untuk pertandingan melawan timnas Filipina, tiket masih tersedia untuk beberapa kategori. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada Kamis 6 Juni 2024 dan melawan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Marsal menjelaskan bahwa tiket untuk pertandingan melawan Irak sudah habis terjual. Namun ia juga menanggapi kabar yang beredar tentang masih adanya tiket yang tersedia yang disebabkan oleh mekanisme penjualan tiket melalui salah satu sponsor PSSI. Saat ini tiket yang kami miliki sudah habis, kata Marsal. Sejak tanggal 2 kemarin, kami membuka kuota tambahan sebanyak 10.000 tiket melalui Livin Mandiri. Kuota tambahan ini yang tersisa sekarang. Per hari ini mungkin tinggal beberapa ribu saja yang masih tersedia dan yang menarik, tiket kategori termahal sudah habis duluan, tambah Marsal. Marsal juga mengungkapkan bahwa GBK akan penuh dengan penonton dengan kapasitas maksimal sekitar 80 hingga 85%, yang berarti sekitar 60.000 tiket yang dijual oleh PSSI. Seperti biasa, kami membuka kapasitas GBK antara 80 hingga 85%. Kami tidak akan melebihi kapasitas tersebut demi menjaga keamanan. Jadi dengan kapasitas 76.000, kami menjual sekitar 60.000 tiket, jelas Marsal. Sementara itu, Marsal juga menyampaikan bahwa tiket untuk pertandingan melawan Filipina masih tersedia. Ada 2 kategori yang masih bisa dibeli, yaitu kategori 1 dan kategori 3. Tiket untuk pertandingan melawan Filipina masih ada. Namun, tiket kategori teratas sudah habis.
Sekarang yang tersisa adalah Garuda East, West kategori 1 dan Upper Garuda kategori 3, tutup Marshall. Ini dia, rahasia kemenangan timnas Indonesia di laga besar melawan Irak terungkap. 4 pemain diaspora ini diprediksi akan menjadi game changer. Siapakah mereka? Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memilih 23 pemain untuk pertandingan melawan timnas Irak dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis besok sore waktu Indonesia Barat. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan bertemu timnas Filipina dalam pertandingan terakhir grup F di GBK. Dari 23 pemain yang dipanggil, 10 diantaranya adalah pemain diaspora. Mereka adalah Justin Hubner, Sandy Walsh, Nathan Chuaon, Saine Patinama, Jordi Amat, Jay Itzes, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. 4 pemain diaspora yang berpotensi menjadi kunci permainan timnas Indonesia melawan Irak adalah 1. Ivar Jenner. Ivar Jenner berperan sebagai gelandang bertahan yang penting. Selain memutus serangan lawan, pemain asal Jong Utrecht di Liga Belanda ini juga menghubungkan lini belakang, tengah, dan depan. Ia memiliki umpan-umpan akurat yang sering menciptakan peluang. Sejak debutnya pada Mei 2023, Jenner telah tampil 8 kali dan memberikan 1 assist. 2. Tom Haye. Tom Haye menjadi partner Ivar Jenner di lini tengah. Mereka sering berperan sebagai double pivot meskipun fleksibel dalam bermain. Jika Jenner turun ke belakang untuk menjemput bola, Haye lebih maju ke depan bahkan mendekati kotak penalti lawan. Umpan-umpan akuratnya baik pendek maupun panjang menjadi senjata andalan timnas Indonesia. 3. Ragnar Oratmangoen. Sintayong masih mencoba posisi terbaik untuk Ragnar Oratmangoen. Pemain FC Groningen ini pernah dijadikan penyerang tengah saat uji coba melawan timnas Tanzania, tetapi lebih efektif sebagai penyerang sayap. Dalam debutnya melawan Vietnam, ia mencetak 1 gol dan sering menciptakan serangan dari sisi sayap. 4. Nathan Chuaon. Karena persaingan ketat di posisi fullback dan wingback kiri, Nathan Chuaon dicoba sebagai gelandang bertahan. Hasilnya memuaskan karena ia mampu menjaga keseimbangan tim baik dalam bertahan maupun menyerang. Pemain Swansea City ini sering menjadi pusat permainan dan juga handal sebagai eksekutor bola mati bersama Tom Haye. Dengan kehadiran para pemain ini, Sintayong berharap timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih kemenangan melawan Irak, serta mengamankan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.